Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi, tetap dalam mata pelajaran bisnis retail. Semoga kalian semua di rumah tetap diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan juga keuangannya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa kok kemarin-kemarin kalian nggak bisa presensi. Jadi penyebabnya itu salah satunya kalian belum login di akun Google. Maka loginlah dulu menggunakan akun Gmail kalian. Yang kedua, kalian sudah login, sudah punya akun YouTube, sudah punya akun Google, cuman kalian belum membuat channel YouTube. Maka buatlah channel YouTube dulu. Kemudian subscribe-lah channel Bapak ini ya. Karena kalau kalian sudah mensubscribe channel saya, kalian akan mudah untuk melakukan presensi. Yang ketiga, kalian masih pakai YouTubeku, oke? Silahkan tinggalkan YouTubeku untuk melihat materi ini. Kalau kalian ingin melihat yang lain, bolehlah pakai YouTubeku. Cuman untuk khusus materi ini, kalian pakai YouTube biasa. Karena kalau nggak pakai YouTube biasa, nggak bisa untuk presensi, oke? Oke, saya jelaskan dulu masuk pada bab 2 manajemen bisnis retail. Manajemen retail adalah ilmu perencanaan yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi manajemen itu bagaimana sih kita merencanakan suatu usaha atau segala-galanya supaya apa? Supaya efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi semua sumber daya yang ada kita rancang, kita rencanakan supaya lebih baik. Kita supaya bekerja dengan baik, efektif dan efisien. Supaya tujuan yang kita harapkan bisa terwujud. Oke, fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu merencanakan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Paham ya? Jadi bagaimana kita membuat rencana supaya mencapai tujuan yang kita inginkan. Cara rencananya harus yang terbaik. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, mengubah rencana menjadi sesuatu yang nyata. Kalau planning tadi kan hanya merencanakan saja. Kalau pengorganisasian kita sudah action. Kita sudah melaksanakan rencana tersebut, yaitu merubah rencana menjadi sesuatu yang nyata, membuktikannya. Yo, kamu wayang ini, kamu wayang ini, iki wayang dikene nih. Nah, itu sudah masuk di organizing. Yang ketiga adalah pengarahan, mendorong anggota melaksanakan tugasnya dengan baik. Lek wis dikongkoni, kita kasih semangat, kita kasih motivasi, kita kasih apa? Kita dorong supaya karyawan kita, anggota kita, sumber daya manusia yang ada itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau semuanya sudah bekerja dengan baik, semua sudah bekerja, sudah terorganisasi, sudah terorganizing, perencanaan sudah terlaksana semua. Nah, tugas bagian manajemen yang terakhir adalah pengendalian. Bagaimana semua pekerjaan itu sudah terkendali dengan baik sesuai rencana. Sudah mencapai tujuan, yaitu menilai dan memperbaiki pekerjaan supaya sesuai dengan standar sistem. Ya, kalau ada yang salah, kita perbaiki. Kita lihat, kita nilai sudah sesuai dengan rencana enggak, sudah mencapai tujuan enggak, seperti itu. Itulah fungsi manajemen. Oke, bisa dipahami semuanya? Lanjut. Unsur-unsur manajemen. Nah, kalau kita melakukan perencanaan, merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan, kita membutuhkan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah manusia, pemegang kontrol bisnis. Semua usaha pasti butuh manusia, walaupun dibantu oleh robot. Semua yang mengontrol segalanya adalah tetap manusia. Yang kedua adalah butuh uang. Uang untuk apa? Modal bisnis. Yang ketiga adalah bahan, baik bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Yang keempat adalah mesin, alat bantu menjalankan usaha. Biasanya itu mesinnya adalah mesin produksi yang paling kita lihat. Kalau ada di perusahaan-perusahaan besar kan kita pasti melihat pabrik-pabrik menggunakan mesin-mesin produksi. Yang kelima adalah metode, cara menjalankan pekerjaan. Jadi bekerja itu kan nggak sakarepnya sendiri ya, nggak sakarepnya wongnya ya. Jadi pasti ada metode atau SOP yang harus dilaksanakan supaya sesuai dengan prosedur. Yang keenam adalah pasar, kumpulan konsumen yang membutuhkan barang. Pasar itu bisa dikatakan dengan orang-orang yang membutuhkan produk yang kita jual, gitu. Jadi unsur manajemen ada, nah pertama adalah manusia. Yang pertama manusia, yang kedua uang, ketiga bahan, empat mesin, lima metode, yang keenam adalah pasar. Oke,
Lanjut karakteristik bisnis retail. Yang pertama adalah kuantitas yang kecil. Jenis bisnis retail pasti ngedol barang yang eceran atau partai kecil. Yang kedua adalah impulse buying, mempengaruhi tumbuhnya keinginan membeli. Jadi kita mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Kita ngasih pemasaran, kita kasih marketing yang sebaik-baiknya, ya kan? Ayo beli produk kita kasih diskon, beli 1 gratis 5 misalkan. Orang akan membeli karena sekarang zamannya diskon besar-besaran. Kondisi toko, kenyamanan yang diberikan. Kalau kita membuat orang konsumen kita nyaman untuk berbelanja di toko kita, pasti dia akan melakukan pembelian kembali. Oke, dari sini bisa dipahami semuanya. Next. Jenis-jenis bisnis retail. Ada menurut skala usaha. Retail besar menyediakan barang yang dijual dalam jumlah besar. Nah, retail besar itu biasanya kalau orang, misalkan kalau kita mau mantu, kita mau adakan acara nikahan, adakan acara besar-besaran. Nah, kita membeli semua kebutuhan yang akan kita butuhkan selama acara, kita beli di toko retail besar. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Karena dia menjual dalam jumlah besar. Retail kecil menjadikan barang yang dijual dalam jumlah kecil seperti toko-toko yang ada di sekitar rumah. Kalau kita membeli mie instan 1 piece saja pasti ada. Kalau kita membeli mie instan dalam jumlah banyak, karena kita mau membuat acara makan mie instan 1 desa, kita beli mie instan 50 dus di toko retail kecil, ada nggak di samping rumah kalian? Pasti nggak ada, ya kan? Adanya pasti di retail besar. Oke. Ada yang menurut kepemilikannya independent retail firm. Gimana itu? Firm. Dikelola sendiri oleh pemilik usaha. Ini contohnya adalah retail-retail yang di samping rumah kalian. Itu kan retail-retail kecil ya. Itu ya yang memilih usaha ya sing bakulan ya sing duwe usaha, sing blonjo ya sing duwe usaha, ya kan? Bahkan kadang ada yang membantu sedikit. Ada pembantunya paling cuma 1-2 gitu toh. Cuman yang menjalankan segala roda usaha pasti adalah pemiliknya. Itu disebut dengan independent retail firm. Yang kedua adalah waralaba, kontrak kerjasama dengan perusahaan induk. Jadi waralaba ini nanti kita di kelas 12 akan bahas. Waralaba itu adalah kita kerjasama dengan perusahaan induk. Misalkan ada perusahaan Indomaret, kita pengen buat Indomaret di desa kita. Oke, janjian, aku tak bikin usaha Indomaret di desaku. Semua usaha aku yang ngatur, cuman sistemnya aku ngikut kamu. Itu namanya waralaba. Ada yang ketiga adalah corporate chain, usaha yang dimiliki bersama atau grup. Jadi satu kelas misalkan kita membuat usaha retail, jualan kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap orang itu membuat usaha yang sama dengan ide bisnis yang sama. Jadi bersama-sama gitu, satu kelompok atau grup. Itu disebut dengan corporate chain. Muka usaha dengan grup itu namanya corporate chain. Yang selanjutnya adalah menurut produk yang dijual. Yang pertama adalah service retailing. Service retailing itu berarti adalah usaha retail yang menyediakan jasa seperti persewaan, perbaikan barang, pelayanan personal, nyuci mobil, nyuci motor. Itu namanya service retailing, yaitu menjual jasa. Ada produk retailing, yaitu menjual suatu produknya berupa barang. Ada toko, serba ada katalog makanan dan obat-obatan. Nah, kalau yang di toko-toko yang pinggir rumah itu namanya produk retailing karena dia menjual barang. Kalau seperti tukang cukur itu masuknya pada service retailing karena menjual jasa. Ada yang menurut teknik pemasaran produk. Yang pertama ada in-store retailing, yaitu kalau jualan retail di dalam toko. Yang kedua ada non-store retailing, berarti dia menjualnya tidak di toko, di pinggir-pinggir jalan itu, atau food truck. Itu dia jualannya bisa berpindah-pindah. Ada direct selling. Direct selling ini kelas 11 di kelas 10 kalian sudah mempelajari ini di mata pelajaran marketing, yaitu mendatangi konsumen. Kita cari ada orang ngopi, kita kasih kita pengaruhi untuk membeli produk kita. Belilah produk ini sangat bermanfaat untuk Anda. Itu namanya dengan mendatangi konsumen, itu namanya teknik pemasaran direct selling. Yang selanjutnya adalah vending machine, mesin penjualan langsung. Ada sebuah mesin
Di dalamnya ada produknya. Kalau kita pengen membeli, kita lebokkan uang kita, kita pilih produk yang ingin kita beli, langsung keluar. Ini di Jepang sudah banyak ini. Cuman di Indonesia sepertinya adanya cuma di toko-toko besar, mungkin ya. Ada ini. Jadi yang jualan itu adalah mesin, nggak perlu kita datangkan orang, nggak perlu ada orang yang menjaga dia. Itu. Kita lebokkan uangnya, pilih barangnya, barang langsung keluar. Nggak perlu interaksi dengan manusia. Ada telepon menghubungi penjual, mau beli apa-apa, misalkan kita mau beli mie. Saya beli mie apa? Mie yang pedas. Saya beli Indomie pedas, Indomie seblak gitu. Kirim ke rumah saya ya. Oke, alamat rumah saya bla 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 bla. Nah, menghubungi penjual dengan telepon itu namanya pemasaran dengan telepon. Yang selanjutnya adalah mail order melalui surat pesanan. Kalau mail order biasanya perusahaan-perusahaan besar, toko-toko yang besar, retail besar itu membeli produk di perusahaan induknya atau membeli produk di pabriknya itu menggunakan mail order karena yang dibeli sangat banyak, jumlahnya juga banyak. Sehingga kalau ditelepon saja itu masih tidak memperjelas. Jadi ada mail ordernya, ada surat pesanan. Ada electronic shopping, adalah penjualan online. Seperti ada aplikasi penjualan online, ada Lazada, Shopee dan yang lain-lainnya. Itu masuk di electronic shopping. Oke, next, ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua. Next. Menurut jenis pelayanannya, full service store menyediakan berbagai layanan. Jadi mulai dari konsumen datang sampai dia memilih-milih barang, menanyakan produknya bagaimana, terus kemudian sampai dia membelinya. Kalau di matahari masih kayak gitu enggak? Kalau ada konsumen datang, kita temenin, misalkan kita sebagai pramuniaganya, kita temenin dia mau mutar kemana saja kita temenin, ambil produk apa saja kita temenin sampai dia membeli. Itu namanya full service store, sampai dia pulang itu namanya full service store. Jadi layanannya full. Ada limited service store, pelayanan khusus dan tambahan saja. Limited service store itu khusus kalau membeli produk, si konsumen tersebut meminta pelayanan kepada kita. Seperti kita kalau jualan jualan motor, jualan mobil. Kalau dia pengen tanya-tanya, pengen mencoba produknya, itu baru minta bantuan kita. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak kita kasih pelayanan gitu. Kalau cuma lihat saja silakan. Kalau enggak minta bantuan kita untuk memberikan layanan, kita enggak kasih gitu. Self service store, konsumen melayani diri sendiri. Berarti dari konsumen datang, mengambil barang, memilih barang, membandingkan barang sampai membeli, dia mau melayani dirinya sendiri. Bahkan ada yang sekarang itu kalau di kasir itu nggak ada orangnya, nggak ada orang yang menjaga. Dia tinggal memberikan barangnya, ngecek sendiri, bayar sendiri, ambil sendiri, diwadah-wadahi sendiri, pulang sendiri. Gitu. Itu namanya konsumen melayani diri sendiri. Menurut bentuk hukum ada yang perorangan, ada yang kemitraan, perseroan terbatas. Retail itu ada yang jualannya perorangan. Ya, yang seperti yang di samping rumah kita yang sepanjang jalan Kenangan itu pasti ada yang jualan adalah perorangan, ada yang kemitraan. Kalau kemitraan itu berkelompok seperti grup yang tadi. Ada perseroan terbatas, PT, misalkan PT Indomarko itu, PT Superindo gitu. Itu namanya perseroan terbatas, itu sudah berbadan hukum. Menurut ukuran outlet, small store, luasnya cukup 100 meter persegi, berarti tokonya kecil. Minimarket, luasnya 100 sampai dengan 1000 meter persegi, berarti market yang lebih besar dari yang small store. Yang small store itu mungkin kayak toko pinggir jalan itu ya. Maksudnya toko yang di samping rumah kita, ya toko kelontong itu loh. Itu masuknya pada small store. Minimarket masuknya berarti seperti Indomaret, Alfamart gitu ya. Kalau supermarket luasnya 1000 sampai dengan 5000 meter persegi. Supermarket berarti sudah masuk di toko yang besar seperti Ramayana, itu masuk di supermarket. Terus hypermarket berarti luasnya lebih lagi, yaitu 5000 meter persegi, berarti mall yang besar. Seperti kalau kertas itu
ya bisa lah. Ketos itu termasuk hypermarket. Cuman ada kalau hypermarket itu cenderung pada yang lebih besar lagi dari ketos. Oke. Next. Strategi manajemen retail. Ada manajemen perencanaan retail. Kalau apa? Manajemen perencanaan retail ini dia bagian membangun visi dan misi, melakukan analisis pasar, identifikasi strategi, mengevaluasi strategi, membangun tujuan spesifik, membangun strategi mix retail, evaluasi kinerja. Nah, kalau manajemen perencanaan retail ini apa? Fokusnya pada perencanaan suatu bisnis, ya. Siapa yang membangun visi misinya, siapa yang bekerja, enaknya ini strateginya apa kita kalau jualan. Kalau kita sudah jualan sudah laku, enaknya kita ngapain. Itu khusus pada perencanaan kalau manajemen perencanaan retail. Kalau manajemen keuangan ya pasti ngurusi keuangan. Sepertinya apa? Di antaranya ada margin kotor, beban yang harus ditanggung atas barang. Berarti dia margin kotor, dia cukup mengurusi beban-beban yang harus ditanggung toko dalam untuk suatu barang. Oke, maksudnya bagaimana? Misalkan produk A, dia membutuhkan apa namanya? Membutuhkan pelayanan khusus, membutuhkan perhatian khusus seperti es krim. Dia pasti butuh apa? Apa namanya? Alah, aku sampai lupa loh, cah. Lemari pendingin, freezer. Freezer pasti butuh listrik. Nah, mulai dari listrik, freezer dan yang lain-lain itu namanya beban. Itu kalau diuangkan kan ada uangnya, ya kan? Biaya operasional, beban pengeluaran selamanya waktu tertentu untuk kegiatan usaha. Jadi biaya operasional itu seperti bayari karyawan, terus kemudian bayari tukang parkir, bayar pajak toko, ya kan? Terus bayari truk-truk pengusung barang kita gitu. Margin kontribusi perbandingan margin kotor dan biaya operasional dengan toko lain. Margin kontribusi itu ya membandingkan maksudnya ya. Di toko kita misalkan saya punya toko Indomaret outlet Jalan Banjaran, apa Kelurahan Banjaran. Nah, di outlet saya margin kotornya sebesar 500 juta. Tapi margin kotor di Indomaret Burengan itu cukup 600 juta. Berarti margin kotornya masih tinggi mana? Masih di besar yang Burengan. Itu namanya margin kontribusi membandingkan dengan toko lain. Yang ketiga adalah manajemen SDM retail. Kalau SDM pasti sumber daya manusia, yaitu mengurusi sumber daya manusia yang ada. Semua orang yang bekerja dalam usaha retail itu yang mengurusi adalah bagian manajemen SDM retail. Jadi manajemen itu banyak. Yang ngurusi SDM itu ada sendiri. Dia manajemen SDM retail ini mengurusi bagian peran penting SDM, mengembangkan dan mengelola SDM. Jadi mengembangkan pengetahuan dia, mengelola kemampuan dia. Yang ketiga adalah mengkoordinasi dan memotivasi. Ya, ngasih tahu dia kamu harus bekerja begini, kamu harus semangat bekerjanya, ya kan? Itu adalah tugasnya manajemen SDM retail. Ada membangun komitmen kerja, menilai kinerja karyawan. Kinerja karyawan kalau nggak bagus, yang menilai adalah bagian manajemen SDM retail. Yang keempat adalah manajemen lokasi retail. Berarti ada bagian manajemen tersendiri untuk menentukan lokasi yang baik untuk jualan. Nah, bagian manajemen lokasi retail ini tugasnya adalah apa saja? Yaitu mencari lokasi yang baik, mengevaluasi keunggulan relatif di toko tersebut. Nah, apa lokasinya sudah bagus enggak ini dibandingkan dengan lokasi yang lain, mengusahakan tumbuh. Maksudnya adalah toko tersebut, usaha tersebut bisa tumbuh besar, tumbuh kembang di lokasi tersebut. Keuntungan relatif, dia mendapatkan keuntungan yang besar dari lokasi yang bagus. Tipe lokasi yang cocok. Lokasi yang cocok untuk menjual, untuk berjualan adalah di mana? Nah, itu yang menentukan adalah bagian manajemen lokasi retail. Yang terakhir adalah mempertimbangkan faktor pemilihan lokasi. Yang kelima adalah manajemen pemasaran retail. Nah, manajemen pemasaran retail adalah tugasnya memasarkan produk-produk retailnya kepada konsumen. Bagaimana dia menjual, bagaimana dia mempengaruhi konsumen untuk membeli produk retailnya. Yaitu yang pertama adalah target market retail. Dia harus mencari
targetnya. Kira-kira sapa sing kudu tuku produkku, ya kan? Yang kedua adalah menciptakan competitive advantage, keunggulan kompetitif dari kompetitor lain. Dia harus membuat cara menjual produk lebih bagus daripada penjual di toko lain, yaitu membangun strategi pertumbuhan, yaitu dia harus membangun bagaimana sih konsumen ini akan semakin banyak lagi yang membeli di perusahaan retailnya. Itu adalah tugasnya manajemen pemasaran retail. Kalau kalian nanti bagian manajemen pemasaran harus pinter-pinter ngomong, ya, harus pinter-pinter mempengaruhi konsumen kalian untuk membeli produknya. Yang keenam adalah manajemen hubungan konsumen retail. Nah, manajemen hubungan konsumen retail ini adalah dia bagian membuat hubungan baik kepada para konsumen. Supaya apa? Supaya konsumen ini nanti membeli lagi produk yang ada di tokonya. Dia membeli kembali. Lek tuku apa-apa balik nang toko ini deh gitu. Caranya bagaimana? Mengumpulkan data pelanggan, data barang yang pernah dibeli. Misalkan si A pernah beli mie, pernah beli pasta gigi, sikat gigi, berarti bagian manajemen hubungan konsumen harus mendata kira-kira kebutuhan apa saja yang lebih sering dibelinya. Identifikasi informasi, mencari informasi identitas pelanggan, kira-kira main nanti nomor HP-nya piro. Nah, terus kemudian kalian pernah nggak dapat SMS dari konsumen, dari toko, misalkan ini sudah saatnya Anda untuk servis kembali kendaraan Anda, misalkan. Kalau itu kan taunya dari mana? Identifikasi informasi. Kenapa kok kalian sebagai konsumen kok mendapatkan SMS seperti itu? Karena di bagian perusahaan tersebut ada manajemen hubungan konsumen retail. Yang terakhir adalah CRM program, memberikan layanan lebih untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Kalau CRM program ini bagaimana sih kita memberikan layanan? Misalkan dia kalau datang, monggo Bu, niki misalkan ada ibu-ibu yang biasanya beli sabun mandi. Monggo Bu, silakan sabun mandinya ada di sini. Sabun mandi kesukaan Anda adalah Lifebuoy. Kami menyediakan banyak variannya sekarang Bu. Nah, karena kan kita tahu kalau si konsumen tersebut biasanya membeli kebutuhan rumah tangga. Oke. Faktor penentu keberhasilan usaha retail. Place. Nah, tempat jualan yang strategis. Bagaimana sih kalau kita jualan dalam bentuk retail itu berhasil? Yang pertama adalah kita harus mencari tempat jualan yang strategis. Place-nya harus bagus, ya kan? Yang kedua adalah price, memberikan harga yang tepat sesuai keinginan konsumen dan keuntungan usaha. Kita harus memberikan harga yang tepat. Kira-kira wong-wong saiki senengane regane sepiro. Memberikan harga yang sesuai. Lek njaluk bathi ya jauh-jauh terhadap produk-produk yang kebutuhan rumah tangga misalkan. Kalau kebutuhan primer, itu kebutuhan sekunder, itu kalian boleh lah. Keuntungannya adalah besar. Supaya apa? Konsumen suka terhadap harga yang kalian tawarkan, dia akan membeli produk kepada kalian. Produk, kualitas dan kuantitas produk terbaik yang dijual kepada konsumen. Kalian juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas produk kalian yang kalian jual. Supaya apa? Usaha retail kalian itu berhasil. Orang-orang suka membeli produk Anda gitu. Yang keempat adalah promotion. Bagaimana cara kalian menarik konsumen untuk membeli? Yaitu cara terbaik memperkenalkan produk kepada konsumen. Bagaimana sih kalian menarik pembeli untuk membeli produk kalian? Berarti kalian harus membuat cara yang terbaik untuk memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Produk ini satu produk beribu manfaat, misalkan begitu. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah selesai. Terima kasih kepada kalian semuanya sudah memperhatikan materi Bapak hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa presensi di kolom komentar YouTube dan juga persiapkan diri kalian untuk ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian dari Bapak. Ada salah kata, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.